Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel ini bersama Aradel. Kali ini masih kita akan menyoroti seputar olo-olo. Olo-olo ini sangat marak sekali dan menjadi hal lumrah di medsos. Ya, bukan saja hanya para cendekiawan, tapi juga para elit partai ini banyak olo-olo. Nah, olo-olo yang satu ini sangat menarik sekali untuk kita simak ya. Ini termasuk seperti musuh bebuyutan. Oke, lebih singkatnya kita akan segera simak video ini. Ketika di dekat pintu gerbang Tol Halim ada sopir truk yang usianya baru 17 tahun, belum punya SIM, dan kemudian mengalami krisis. Krisis yang pertama adalah ketika dia menyenggol kendaraan lain. Maka yang kedua, karena usianya belum cukup, di dalam menghadapi problematika itu langsung mengambil jalan pintas untuk mencoba lari. Maka dia gaspol. Dan kemudian malah menciptakan suatu kecelakaan beruntun. Artinya untuk sopir truk saja, itu diperlukan suatu kedewasaan. Mengapa syarat-syarat pengambilan SIM itu juga melalui suatu ujian-ujian? Bukan SIM diberikan meskipun usianya belum cukup, lalu karena akses kekuasaan diberikan SIM. Ternyata untuk mengatasi konflik pun persoalan di lapangan diperlukan kedewasaan. Nah, apalagi untuk memimpin bangsa dan negara. Maka usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden itu merupakan suatu usia yang menunjukkan tingkat kematangan. Jadi kalau kasus di jalan raya aja menciptakan korban seperti ini, apalagi kalau persoalan-persoalan itu di tingkat nasional. Jangan-jangan nanti pas rapat kabinet misalnya, sekiranya proses ini tidak terbendung karena abuse of power, lebih asik naik sepeda. Oke guys, siapa sangka kasus olo-olo ini datang dari seorang petinggi partai PD ya, Hasto Kristianto, yang mengolok-olok kadernya sendiri, yakni Gibran Raka Buming Raka ya. Saya mencari videonya yang asli ketika Hasto Kristianto berucap pertama kalinya itu. Videonya agak tersendat-sendat dan ya untuk mewakilinya itu saya mendapati video yang ini ya. Oke, sekarang kita akan mendengar bagaimana jawaban Gibran ya ketika mendengar olo-olo dari Hasto Kristianto ini ya. Kebenciannya itu tidak berkesudahan. Oke, kita saksikan lanjut jawaban dari Gibran ya. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Ya, terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Sudah menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI Mas, ada tanggapan Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Oke lah, ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Pak Hasto paling oke. Hasto, ya ini puasa minta maaf. Ya diterimalah maafnya. Kan berapa kali selama menjadi wali kota Mas Gibran itu mungkin udah hampir 5 kali minta maaf. Oh ya? Jadi ini kalau ini tadi kan 3 kali ya, jadi udah 8 kali minta maaf. Jadi kalau minta maaf sekali itu baik, tapi kalau terlalu banyak kan. Artinya apa kalau udah terlalu banyak minta maaf? Ya perlu bercermin. Mas Hasto paling oke loh tadi katanya. Ya karena memang saya sebagai sekjen kan selalu menegakkan ya aturan main, menjabarkan arahan instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri ke dalam kerangka strategik operasional organisasi. Ya kiranya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kita tidak perlu kemana-mana. Nanti kalau kita kemana-mana malah yang terjadi adalah habis ya. Intinya kita sebagai personal milenial ya, kita tentu bisa punya keuntungan dapat mengambil pelajaran. Selain itu juga kita bisa memberi satu
nilai terhadap keadaan, karena belum tentu dalam sebuah pertengkaran itu tidak ada manfaatnya ya. Bahkan kalau saya ibaratkan kehidupan itu seperti nyala sebuah listrik ya, dimana di situ memang perlu ada min dan plus. Jadi biar ada sebuah kehidupan, ya ada kebencian, ya harus ada kebaikan. Ketika kebaikan dan kebencian itu bertemu, maka di situ akan terciptalah sesuatu momentum yang baru, yaitu sebuah penciptaan, entah itu penciptaan keadaan, penciptaan suasana yang jelas akan melahirkan sesuatu yang baru. Dan itu mungkin karena yang dibenci ya, itu melakukan transformasi perubahan diri, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah kebaikan. Demikianlah, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa kita petik sebagai pelajaran yang bermanfaat ya. Akhirul kata, wassalam.